Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Ekain Fitri. Kali ini kita akan bahas mengenai ukuran penyebaran. Ya. Ukuran penyebaran itu adalah kita akan menilai dalam bentuk angka seberapa jauh data-data ini ya menyebar ya atau jaraknya dari ukuran pemusapan. Ukuran penyebaran tersebut terdiri dari jangkauan atau R, ada SR simpang rata-rata, ada S kuadrat atau variansi, ada S yaitu akar dari S kuadrat ya atau simpangan baku dan standar deviasi, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah KV atau koefisien variasi ya. Nah, kali ini kita akan bahas terlebih dahulu untuk data tunggal. Pertama, kita akan menghitung jangkauan. Ya, kita akan menghitung jangkauan. Di mana dalam rumus jangkauan ini kita harus tahu terlebih dahulu. Ya, saya tulis di atas saja kali ya, biar sejajar. Oke, di mana dalam rumus jangkauan ini kita harus tahu terlebih dahulu berapa nilai tertinggi dan berapa nilai terendah, atau berapa X maksimumnya dan berapa X minimum dari data ini. Data ini terdiri dari 50 data ya. Data ini terdiri dari 50 data. Oke. Lalu kita hitung nilai tertinggi X max, lalu X min. Nah, rumus untuk X max itu adalah rumus max sorot 50 data ini. Kurang enter. Lalu rumus terendah itu min sorot lagi 50 data. Maka dapatlah nilai 10 ya. Saya perkecil kali ya. Nah, untuk menghitung R-nya, di sini sama dengan selisih 98 dikurangi 10. Ya. Lalu berikutnya, kita udah dapat jangkauannya adalah sebesar 8. Ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung simpangan rata-rata atau SR. Di mana simpangan rata-rata itu rumusnya adalah kita harus tahu terlebih dahulu X bar. Ingat ya, rumus kita lihat dari arah kanan ke kiri. Kita harus tahu terlebih dahulu berapa nilai si X bar. Ya. Nah, untuk menghitung X bar, tentu kita akan menghitung yang namanya rata-rata hitung dengan rumus average. Nah, lalu kita sorot data ini. Dapatlah nilainya 66,62. Lalu setiap data atau XI dari masing-masing data atau 50 data ini masing-masingnya dikurangilah dengan nilai 66,62 ya. Lalu ada tanda garis lurus ini disebut sebagai tanda mutlak, artinya kita akan mengambil nilai positifnya saja. Kalau di Excel itu rumusnya menjadi ABS ya, absolute singkatannya. Nah, kita coba. Ya, berarti kita buat saja di tabel ini ya, langsung F aja sama dengan absolute nilai dari masing-masing data ini dikurangi dengan rata-rata. Rata-rata kita kunci, tutup. Ya, jadi dapat 10,62. Nah, ini kita tarik ke bawah untuk mendapatkan data yang satu kolom pertama. Mendapatkan data kolom yang lainnya, kita butuh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti butuh 5 kolom. Nah, inilah datanya yang sudah kita hitung. Ya, kita tambahin di sini ya. Ini adalah data absolute XI dikurangi X bar. Ya. Lalu berikutnya apa? Setelah XI kurang X bar, kita jumlahkan. Nah, di sini jumlah nilai absolut ya. Ini susah pakai simbol, jadi saya tulis manual gini ya. XI kurang X bar sama dengan sum, maksudnya kita jumlahkan sum, jadi dapatlah nilai 812,04 ya. Lalu berikutnya setelah ada dijumlahkan baru dibagi dengan N. Nah, N-nya itu berapa? 50 data. Nah, untuk memastikan kita bisa gunakan rumus count. Berarti count punya 50 ya. Maka bisa kita hitung SR itu sama dengan 812,04 dibagi 50. Dapatlah 16,2408. Kalau mau dibulatkan 2 desimal,
kita bisa tulis sama dengan round, ya, round 2 desimal. 16,24. Nah, ini untuk menghitung simpangan rata-rata. Lanjut lagi, kita akan menghitung yang namanya variansi. Variansi atau S kuadrat. Berarti dari variansi ini kita butuh selisih XI dikurang X bar, lalu kita kuadratkan. Ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Nah, X barnya kita udah ada 66,62. Kita buat aja di samping ini ya. Ini adalah kuadrat dari ya, XI dikurangi X bar dikuadratkan. Rumusnya sama dengan buka kurung. Mau ini dikuadratkan langsung boleh, ya, karena nilai positif negatif kalau dikuadratkan dia hasilnya pasti positif ya. Atau mau ulang lagi juga bisa. Ya. Kita coba ulang lagi ya. XI dikurangi ya rata-ratanya dikunci, lalu pangkat 2, enter. Ya, maka dapatlah nilai ini. Kita copy ke bawah, kita copy sebanyak 5 kolom dulu ya. Ya, 5 kolom ke samping. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, XI kurang X bar dikuadratkan. Ini kelewat ya, ini nggak ada. Benar nggak ya? 1, 2, 3, ini adalah sebentar. 10 baris. Ya benar ya, 10 baris. Ya, kita dapat nilainya. Sekarang kita akan hitung jumlahnya lagi. Ya, jumlah kuadrat XI kurang X total ya, tepatnya total kuadrat XI dikurangi kuadrat XI kurang X. Ini sama dengan kita gunakan rumus sum, kita jumlahkan yang tadi kita hitung. Mantap. Dapat 20.203,78. Ini baru yang di atas ini yang kita hitung. Nah, sekarang kita akan menghitung S atau variansi. Kita tulislah variansi atau S kuadrat. Nah, ini sama dengan total kuadrat dibagi banyaknya data atau dibagi dengan si N50. Dapatlah 404,0756. Kalau mau pakai pembulatan, copy aja ini, taruh di sini karena Excel dia langsung otomatis mengikuti rumusnya ya. Jadi yang dia copy adalah rumus kalau dia menggunakan rumus. Hasil pembulatannya 404,08. Itu adalah nilai dari variansi. Setelah variansi kita akan hitung simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi. Ada yang mengistilahkan simpangan baku itu berlaku untuk istilah kepada data sampel, sedangkan standar deviasi berlaku untuk istilah kepada data populasi. Kita menggunakan saat ini adalah data populasi, berarti kita lebih tepatnya standar deviasi. Tapi rumusnya sama saja, yang bedakan di bawahnya ya, N kurang 1 dan N. Nah, untuk menghitungnya ini sama rumusnya dengan variansi, namun kita akarkan. Jadi kita bisa hitung langsung, akar itu simbolnya square of root SQRT, hasil variansi yang kita gunakan. Boleh yang di atas, lalu kita bulatkan. Ini ya. Hasil pembulatannya kita copy. Ini 20,1. 10 kalau 2 angka belakang ya. 20,10. Ini adalah nilai daripada S atau simpangan standar deviasi. Lalu berikutnya yang terakhir, kita akan menghitung koefisien variasi. Koefisien variasi. Mana rumusnya itu adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Ini langsung aja. Ya, KV terus sama dengan standar deviasi 20,10 ini dibagi dengan X bar atau rata-rata. Bar tadi ini 66,62. Enter. Maka hasilnya 0,301736. Kalau mau dijadikan persen, itu tinggal rubah aja di sini. Persen 30,17%. Ya. Nah, inilah kalau mau dibulatkan silakan ya pakai pembulatan. Ya, artinya pembulatan nanti di belakangnya itu tentu akan 2 angka belakang koma. Ya.
Dalam hal ini karena kita ini tadi dalam bentuk desimal, maka jadinya 30%. Kan desimal ya. Oke, atau lebih tepatnya inilah 30,17%. Oke, demikian untuk membahas ukuran penyebaran data tunggal. Ada jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Satu lagi, dengan menggunakan rumus cepatnya, yaitu untuk menghitung standar deviasi dan simpangan baku, kita bisa menggunakan sama dengan var. Ya, ada dua pilihan kalau di Excel 360, kita ambil yang P itu population, ya. Jadi var P, kalau di Excel yang biasa dia tidak ada pembedaan antara P dengan S, jadi bisa langsung. Lalu kita sorot data ini. Hasilnya 404,0756, sama ya, 404,0756. Sedangkan untuk saya pindahkan ke sini ya. Sedangkan untuk yang simpangan baku, berarti kita akan menggunakan standar deviasi STD. Kita ambil juga yang P, lalu kita sorot datanya pada kali ini. 20,10163 sama nilainya ya. Jadi ini membantu kalau di Excel kalau kita tidak mengikuti langkah-langkah yang ada di rumus, jadi bisa langsung menggunakan rumus var untuk variansi ya. Sedangkan STD ya untuk standar deviasi. Terima kasih. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.